Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're going to learn conditional clause. Conditional clause. Conditional clause. Conditional clause. How to say that? Conditional clause. Conditional clause. Conditional clause or conditional clause. Conditional clause or conditional clause. Clause. Conditional clause. It's been a long time since the last time I taught this type of sentence. Okay, we're going to start the screen. Conditional clauses. Ada yang sudah tahu ya? Sudah tahu lah. Kalau bahasa Inggris itu nothing new ya. This is just reviewing your previous lessons. Hanya mengulang pelajaran yang sudah Anda pelajari sebelumnya tapi lupa ya. Conditional clause ini bahasa Indonesianya apa yo? What is the bahasa words for conditional clause? Kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian. Wah, Miss, kita disuruh berandai-andai. Bukankah berandai-andai tidak boleh, Miss? Panjang angan-angan kan tidak boleh. Ya, tapi bukan hanya itu sih. Kalimat pengandaian itu bisa juga untuk apa tuh? Misalnya jika ini terjadi, maka ini yang akan kita lakukan. Jika ini terjadi, maka nanti akan seperti ini ya hasilnya. Ya itu kan bukan hanya, tapi kita sebutnya kalimat pengandaian saja ya. Coba lihat kalimat-kalimat di bawah ini. Oke, ini contoh kalimat nomor 2 ya. Kok kalimat nomor 2 ditulis terlebih dahulu, Miss? Ya, ini harusnya nomor 2 ini tuh. Ini nomor 1 lah. Kita ada nomor 0 ya. Nomor 0, bentar, kalimat nomor 0. Jangan ini deh.
Jika kalimat yang nomor 2, jika oke, untuk kalimat ke nol, kalimat ke satu, kalimat kedua itu mungkin Anda tidak ada masalah ya dalam memahami arti kalimatnya, karena itu gampang dalam bahasa Indonesia ya.
jika kita menekan tombol on, ya, jika kita menekan tombol itu, gitu ya. Jika kita menekan tombol on, TV menyala. Ya, itu sih kita paham lah maksud kalimat itu ya. Yang kedua, jika atau bila kalau hujan, saya akan basah. Kenapa basah? Karena saya tidak membawa jas hujan. Yang kedua, jika saya tahu jawabannya, maka saya akan memenangkan hadiah itu. Kalimat yang kedua ini artinya dia tahu jawabannya atau tidak? Tidak, Miss. Iya, sebetulnya dia tidak tahu ya. Jika saya tahu jawabannya, maka saya akan memenangkan hadiah itu ya. Dia sebenarnya dia tidak tahu. Atau ini kita ganti aja. Jika saya adalah ya nomor 2 ya. Jika saya adalah seorang ratu, itu enggak, karena kita bukan ratu ya. Jika saya adalah seorang ratu, maka saya akan merasa bahagia. Jadi kalimat ke-0, ke-1, ke-2 kalian nggak ada masalah dalam pemahamannya dan mungkin Anda juga sering mengatakan ya kadang-kadang. Ya sebetulnya semua juga sering sih kalau kita ngomong ya. Cuman yang paling sering tentu aja yang ke-1 ya. Kalau nanti ini maka saya akan ini. Nah, itu sering ya, sering kita bicarakan hal-hal seperti itu misalnya. Kalau lu nggak bayar utang, misalnya, gue akan marah. Ya. Jika Anda tidak mengumpulkan jawaban tepat pada waktunya, maka saya tidak akan memberikan Anda nilai A misalnya. Nah, yang tipe ketiga. Tipe ketiga ini tipe seperti sesuatu, andaikan sesuatu yang di masa yang lalu itu terjadi, maka akan apa yang akan terjadi di masa lalu juga. Ya. Kalau saja dia telah berbicara pada saya dulu, maksudnya, maka saya juga akan mendengarkan. Itu kayak kita bicara sesuatu di masa lalu. Kalau aja dulu dia sudah belajar dengan rajin, maka dia akan bisa lulus ujian itu misalnya. Jadi itu ceritain hal-hal yang sebetulnya tuh nggak terjadi. Ini yang nggak boleh tuh ini ya. Jadi memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalu yang sebenarnya itu tidak terjadi. Nah, pengandaian seperti ini yang dilarang, tapi kadang-kadang orang mengatakannya. Ya. Kenapa Bulus mengajarkan kalimat-kalimat seperti ini? Ya, untuk pengetahuan saja. Ya, sebetulnya nanti yang Anda pakai pun nggak sering sih kita mengandai-andai itu nggak sering. Tapi kita paling berandai-andai itu, ya nanti kalau ini, tolong ini ya, kalau ini gitu. Atau kita menjelaskan kepada orang, kalau misalnya kalau kamu rajin, saya suka misalnya. Kita kayak gitu juga ngomong kan hal-hal seperti itu ya. Nah, untuk kalimat keempat dan kelima ini sama mirip dengan yang ketiga ya. Jika saja saya bisa masak, ya, berarti dia nggak bisa masak. Tentu saja dulu saya akan mengundang mereka makan malam, nggak diundang juga.
Ya kan nggak perlu-perlu banget sih kalimat keempat ya, dan kelima dan ketiga itu kan ngomongin masa lalu gitu. Aduh, kalau aja dia ngomong waktu itu kalau dia perlu duit, pasti kan saya kasih ya. Padahal dia juga nggak ngomong dan dia nggak ngasih gitu kan. Ya kenapa kita belajar kalimat-kalimat seperti ini? Ya untuk pengetahuan ya, kecuali untuk yang tipe 01 dan 2, nomor 01 dan 2 itu sih kadang-kadang eh, masih kita gunakan jenis-jenis kalimat seperti itu ya. Kalimat yang nomor 0 itu adalah conditional tipe 0. Kalimat tipe 1 itu conditional tipe 1 ya. Yang kedua tipe 2, yang ketiga tipe 3, yang keempat conditional tipe campuran. Yang kelima juga conditional tipe campuran. Tapi campurannya beda tuh, apa aja yang dicampur nanti kita pelajari ya. Yang tipe ke 0 dulu. Ini kalau diterjemahkan itu bagaimana? Mana sih? Nah, jika kita menekan tombol on, TV menyala. Itu kayak otomatis gitu ya. Itulah kenapa disebut tipe 0 karena dia otomatis. Coba apalagi kalimatnya yang menurut kamu itu tipe 0. Jadi terjadinya itu otomatis. Misalnya, oh, jika kita berkendara sepeda motor tidak menggunakan helm di jalan raya, kita melanggar peraturan lalu lintas. Itu kan udah otomatis ya, kita melakukan pelanggaran. Pada saat kita itu tidak pakai helm, berarti kita melanggar peraturan lalu lintas. Langsung itu otomatis ya. Atau kalimat contoh yang lain, misalnya apa? Kalau ada permainan, misalnya kalau Anda pernah main monopoli atau main ludo gitu ya. Jika dadu yang Anda kocok itu menunjukkan 6 titik, berarti Anda boleh jalan lebih dulu, ya, boleh jalan. Itu aturan-aturan kayak gitu kan udah otomatis, ya misalnya permainan ular tangga. Jika Anda menginjak ular, Anda turun, ya kan? Jika Anda menginjak tangga, Anda naik. Nah, kayak gitu yang otomatis seperti itu namanya conditional tipe 0. Oke, Miss, conditional tipe 0, tapi gimana? Karena kalau bahasa Inggris itu selalu berhubungan dengan tenses. Ini gimana? Gampang. Tensesnya adalah simple present tense. Ya, simple present tense untuk kalimat sebelum koma dan sesudah koma. Ya, jadi jika kita menekan tombol on, itu bahasa Inggrisnya apa? If we press the button, the on button, the TV turn on. Atau pakai will, Miss? Enggak, kan nggak ada kata akannya. Oh, jadi dia kalau 0 tetap. Kalau conditional tipe 0 tuh dia otomatis ya. Jadi dia nggak ada kata akannya. Kalau kita pencet on, dia pasti langsung nyala. Nyala. Kan? Tapi kalau kita misalnya bikin kalimatnya, jika kita menekan tombol on, maka TV akan menyala. Itu pun boleh ya. Berarti nanti pakai will. Ya nggak masalah ya. Menurut kita ada proses atau enggak? Kalau menurut kita, bukan menurut Ibu loh, tapi menurut hemat Anda. Kalau menurut hemat Anda itu tidak ada proses, maka itu adalah conditional tipe 0. Ya. Contoh lain yang tipe 0.
lalu lintas. Nah, ini kan udah otomatis tuh kan. Nggak ada akan-akannya lagi. Namanya peraturannya itu begitu, nggak pakai helm, anggar, ya kan? Nah, itu berarti sudah langsung otomatis, ya. Maka, nah begini kalimatnya semuanya harus simple present. Ini simple present, yang ini pun simple present. Seperti ini. If we press the on button, ini simple present, the TV turns on. Turns on, perhatikan ada S-nya karena kita ngomongin TV. TV itu benda ketiga yang jumlahnya 1 yang sedang kita omongin, maka dia harus pakai S. Yang ini simple present tense, taunya dari mana? Kata kerjanya press, ya. Press itu kata kerja pertama, ya. Kalau pressed ya, pressed itu kata kerja kedua. Karena ini tipe 0, artinya semuanya harus dalam bentuk simple present. If we press the on button, the TV turns on. Ya. Nah, yang nomor 2 bagaimana penerjemahannya tuh? Mas 2, if we don't use. We don't. Kenapa don't? Karena simple present, jadi pakainya don't, ya. If we don't Use. Atau where, Miss? Iya, if we don't Have. Atau if we don't wear our helmet, ya, ini juga boleh sih. Saat berkendara, ya kalimatnya kepanjangan, Miss. Ya, nggak apa-apa ya. Kita melanggar peraturan lalu lintas, udah otomatis. Iya. Nggak ada akan-akannya lagi. We break the rules, the traffic. ya, break the rules atau the traffic regulation. The rules. Traffic rules atau traffic regulation sama ya. Jadi itu yang namanya conditional tipe 0. Ya, conditional clause ada banyak jenisnya ya. Ya, conditional type 0, type 1, type 2, type 3, dan mix. Ya, mix conditional. Jadi ada banyak tipenya. Waduh, saya kenapa tadi keluar dari situ? Aduh. Jadi, kalau jika hujan, saya bersyukur. Saya berdoa. Kan ada tuh yang misalnya hujan ya. Itu hujan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang langsung berdoa ya. Kalau dia orangnya religius ya. Tapi kalau Anda lagi naik motor misalnya hujan. Waduh, kadang-kadang Anda kalau nggak religius Anda bisa ini ya. Waduh, hujan. Kalau Anda orangnya religius dan Anda bermobil,
ketika hujan Anda akan berkata, langsung berdoa, ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Memang untuk orang yang bersepeda motor itu berat sekali untuk bersyukur. Jadi kalau Anda bersyukur dan itu hujan, Anda naik motor, Anda mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah, aku mah biarpun hujan, aku punya jas hujan, aku punya helm. Kalau orang-orang nggak punya jas hujan, ada juga yang nggak mampu beli helm, karena jas hujan juga bagi sebagian orang mahal harganya ya. Alhamdulillah hujan, aku punya jas hujan, aku punya ini gitu ya. Jadi dia masih bisa berdoa ya. Jadi ada orang yang kayak gitu, dia otomatis tuh pas turun hujan, dia langsung berdoa ya. Gimana ini bahasa Inggrisnya? If it rains, I pray. Gitu nggak, Miss? Iya, if it rains, I pray. Gitu. Ibu tadi bikin kalimatnya kepanjangan ya. Kalau ini pendek. If it rains, I pray. What if it's not what if it doesn't rain? So, if it doesn't rain, bersyukur tuh apa ya bahasa Inggrisnya, Miss? Nah, apa tuh? Bersyukur tuh apa ya bersyukur? Bless. Grateful? Grateful atau bless, Miss? Bless kan? Gak tahu. Bless atau grateful ya, Miss? Kalau bless itu mah kayak bless. Diracun ya? Bersyukur. Kalau grateful? I feel grateful. Oh. Iya, kalau bless itu kayak aku mendapat berkah gitu ya. Mendapat rahmat kalau bless itu. Saya bersyukur itu I am, karena simple present ya. Grateful boleh ya. Atau thankful. Ya. Boleh. Ini lebih tepat sih. If it doesn't rain, I'm grateful. If it rains, I pray. Waduh, ini orangnya baik banget ya. Nih, layak untuk dijadikan pasangan hidup. Jadi itu tipe 0 ya. Tipe 0 adalah yang seperti itu. Nah, saya foto dulu nanti lupa nih. Bagaimana dengan tipe ke-1? Tipe ke-1 tuh dia tidak otomatis, jadi dia ada akan, ada kata akannya. Ya, tipe ke-1 dia tidak otomatis, dia ada kata akan. Seperti ini. Kalau hujan saya akan basah. Kalau hujan saya akan basah. Bahasa Inggrisnya apa tuh? If it rains. If it rains. Ininya masih simple present ya. If it rains. I will wet. I will be wet. Wet. Karena wet itu bukan kata kerja. Jadi kita harus kasih be, will be ya. Will be angry, will be upset, will be wet, will be... Pokoknya kalau belakangnya adjective, kata sifat ada will be ya. Tapi kalau kata kerja misalnya I will walk, I will sleep. Nah, itu nggak usah ada be-nya karena itu udah kata kerja ya. Will be wet. Titik. Ya, because udah ini sih sebetulnya kalimatnya hanya sampai di sini sebetulnya ya. Jadi
kalimat pertamanya adalah simple present, kalimat yang keduanya simple future karena ada akannya. I will be wet. If it rains, I'll be wet. Ini juga bisa ya. If it rains, I'll be wet because saya tidak membawa jas hujan. Apa tuh? I don't bring my raincoat. Iya, I don't bring my raincoat. Ya, gitu. Contohnya untuk conditional tipe ke-1 apalagi, Miss? Nah, ya. Tipe ke-1 contohnya. Ya. Jika kamu melamarku, ini keadaannya dia sudah sama-sama oke. Ya. Jadi bukan jika misalnya siapa kalau yang artis Korea yang ganteng? Artis Korea yang ganteng ada yang tahu namanya? Lee Min Ho, Miss. Jungkook. Jungkook. Miss, Jongkok. Jika Lee Min Ho udah tua tahu. Jika Lee Min Ho melamarku, ya ini bukan seperti itu kalimatnya, bukan. Ini jika kamunya ini orang yang memang udah suka sama kita suka sama dia, sama-sama oke, orang Indonesia, teman kita sekampus dan real gitu loh, real ya. Jika kamu melamarku, aku akan menolaknya, menerimanya ya. Jadi ini kalimatnya real aja ya. Kalau real aja tipe ke-1 seperti tadi. Kalau hujan maka aku akan apa gitu ya. Ada akan-akannya pokoknya. Jadi yang kalimat pertamanya itu simple present, kalimat keduanya simple future. Boleh nggak dibalik, Miss? Aku akan menerimanya jika kamu melamarku. Boleh, ya. Yang penting ada kata akannya, ya. Dan kalau itu sesuatu yang real maka simple present. Gimana penerjemahannya nih? If you propose to me. Ini ya. Iya. I will accept it. I will accept it. It-nya itu maksudnya lamarannya diterima. Saya akan menerima lamarannya. Bukan menerimanya menerima orang lain, bukan ya. Menerimanya itu menerima lamarannya. Ya. Itu tipe ke-1. Contoh yang lain tipe ke-1 adalah apa? Jika orang-orang wah, ini kepanjangan nanti nih. Jika orang-orang tunggu. Jika kita menonton drakor terlalu banyak, kita akan apa nih? Kita akan apa? Akan bahagia, Miss. Jadi halu aja ya. Iya, Miss. Jadi bucin, Miss. Bucin sama opa-opa, Miss. Kita akan segera mencari opa-opa. Gimana penerjemahannya tuh? Berarti if we watch Korean drama too much. We watch too much. Oh. Korean drama. K-drama dong. Biar keren dikit. Terus
We will happy. Be Happy. nggak boleh we will happy karena happy kata sifat. Kecuali happy kata kerja, boleh we will happy. Tapi kan happy bukan kata kerja ya. Jadi harus ada be-nya, we will be happy ya. Perlu lagi nggak nih contoh yang tipe 1? Udahlah kayaknya ya. Itu mah wajar-wajar aja sih. Kayak misalnya, kalau kamu bayar utang, aku akan ibu mau bayar utang. Ibu seneng ya. Kalau kamu mencuci bajuku, aku akan sangat berterima kasih. Gitu misalnya ya. Jika kamu apalagi coba kalau ada yang bisa bikin kalimat susah loh. Jika saya punya uang banyak, Miss, saya mau pergi ke Inggris. Saya akan pergi. Bisa nggak sih, Miss? Pertanyaannya, uang kamu banyak nggak? Enggak, Miss, karena kan jika. Ya enggak, jika itu macem-macem, ada 5 macem. Ini ini tipe 1 kan, Miss? Kalau jika yang ke 0, jikanya otomatis dan real. Jika yang ke 0, yang ini nih, jika hujan saya berdoa. Namanya kita tinggal di negara tropis, hujan adalah sesuatu yang wajar, apalagi ini agak musim-musim hujan. Kemudian jika hujan saya berdoa, itu sesuatu yang otomatis dan wajar ya, makanya simple present tense. Kalau tipe ke-1 itu juga wajar, tapi nanti dia ada prosesnya, ada akan. Kalau kalau kamu punya uang banyak, itu sih wajar, tapi bukan sekarang ya. Iya. Jadi ini seru aja. Ini nggak bisa tipe ke-1, tapi tipe kedua. Tipe kedua adalah sesuatu yang kurang wajar. Bukan kurang ajar, ya kurang wajar. Oh. Jika saya punya uang banyak, saya akan pergi ke Inggris. Itu tipe kedua. Bedanya tipe ke-1 dengan tipe kedua apa, Miss? Kan sama-sama akan. Bedanya, kalau tipe kedua tidak boleh pakai simple present, harus pakai simple past tense. Past tense ya. Jadi kalau simple past tense gimana? Pakai. Jadi nggak boleh gini nih, nggak boleh gini. If I have a lot of money. Kenapa nggak boleh begitu, Miss? Kenapa nggak boleh if I have a lot of money? Sedangkan if I have a lot of money artinya kalau saya punya uang banyak. Karena keadaannya kamu nggak wajar, kamu nggak punya uang banyak, belum. Jadi nggak boleh kamu mengatakan if I have a lot of money. Nanti kamu dibilang penipuan. Ini orang nggak punya duit banyak kok ngomongnya pakai simple present. Harusnya dia simple past tense dong. Kalau dia ngomongnya pakai simple present berarti dia dengan sengaja memberi kesan bahwa uangnya memang banyak. Nah, gitu ya. If I have a lot of money, berarti dia emang ada chance untuk punya duit banyak. Misalnya dia emang seorang CEO atau dia emang pengusaha, itu kan udah emang uangnya banyak ya. Kalau dia ngomong kayak gitu, misalnya, siapa tuh? Pak siapa? Yang uangnya banyak tuh? Yang uangnya banyak siapa di Indonesia tuh? Haritanu. Ya. Nah, itulah ya. Misalnya dia bilang, kalau uang saya banyak, wah itu dia bisa pakai ini if I have a lot of money. Atau Bill Gates ya, yang kerjaannya jualin vaksin ya. If I had a lot of money, nah itu dia masuk akal dia ngomong gitu. Tapi kan banyak sedikit relatif, Miss. Iya, tapi tetap aja ya. Banyak tuh artinya banyak. Ya. Nah, kalau begini nih nggak boleh. Kamu harus kata kerjanya itu harus dalam bentuk kata kerja kedua. Nggak boleh kata kerja pertama. Ya, jadi kata kerjanya harus kata kerja kedua. Inilah esensinya dari simple past tense, ditandai dengan kata kerja kedua atau to be kedua atau model kedua. Ya. If I had a lot of money, nah
Saya akan pergi ke Inggris. Boleh nggak gini? Boleh nggak gini? Nggak boleh, Miss. Kan, tapi I will go to the UK kan artinya saya akan pergi ke Inggris. Ya cuman saya ini bagian dari satu pengandaian yang tidak real. Jadi dia harus bentuknya bukan will. Pakai would bukan sih, Mas? Iya, pakai would karena bentuk kedua dari will adalah would. Ya. Kalau disingkat boleh nggak, Miss, kayak gini? I boleh. Ya, I would itu I'd go to the UK, I'd go to the UK. Ya. Contoh yang lain misalnya, jika saya adalah seorang tadi tuh ya, seorang ratu, ya, saya akan memenggal kepalamu enggak ya? Jika saya adalah seorang ratu, ratu kerjanya ngapain sih? Saya akan merasa Jualan. bahagia. Ya ilah, receh amat ratu. Coba kalimatnya gimana tuh, enak nggak gitu? Jika adalah seorang ratu, ini orangnya susah dipuaskan ya. Nunggu dia jadi ratu dulu baru bahagia. If I am. Jadi kenyataannya gimana kenyataannya? Ratu bukan. Andai saya jika. Berarti pakai had lagi nih. If I had been. Ini I am. Boleh nggak if I am, Miss? A queen. Boleh nggak, Miss, if I am a queen? Jangan pakai Google Translate, salah ya. Karena kamu, apalagi kamu cowok, kamu nggak akan jadi ratu. Jadi ini nggak boleh if I am. To be-nya harus to be kedua. To be keduanya apa? Boleh was, boleh were. Boleh was, boleh were. Kok boleh was, boleh were, Miss? Malah kebanyakan were. If I were a queen. Karena saking ngaco. Jadi dia were itu kan harusnya untuk you. Tapi kalau kita berandai-andai boleh. If I were a queen. Queen boleh. Was boleh, were boleh. Karena itu pengandaian. Were, Miss? Hah? Bukannya Ayu Dewi. Were. Iya, was boleh. Were boleh khusus untuk kalimat pengandaian. Namanya juga ngandai-ngandai kan. Jadi mengadi-ngadi gitu loh. If I was a queen, if I were a queen, ya, boleh. Khusus untuk ini aja. Kalau di tempat lain nggak boleh ya. If I were a queen, if I was the president of Indonesian Republic, if I were the president. Kalau kamu mau berandai-andai atau mengatakan kalimat jika yang tidak realistis, kamu harus menggunakan kata kerja kedua. Ya. Terus apa jadinya nih? I would feel happy. I would be happy. I would atau I'd. I would be happy. Ya. Gitu aja. Jadi kuncinya adalah simple present dan simple present, simple past dan simple past ya. Jadi pakai sama-sama pakai akan. Nah, perhatikan kalimat ini gimana penerjemahannya. Saya akan membeli. Saya akan membelinya. Saya akan membeli.
Ini cocoknya conditional tipe 1 apa 2? Ayo. 1, Miss. Kenapa? Maksudnya nggak sulit untuk diraih juga, nggak terlalu ngada-ngada gitu. Ini tipe 1, Miss, soalnya sepatu saya kan sering rusak. Iya, betul. Karena yang bicara adalah kita. Misalnya ini yang bicara, ya presiden pun sepatunya bisa rusak ya. Jadi ini adalah sangat wajar, kalimat yang sangat wajar, maka gunakanlah simple present tense, dan karena itu ada akannya, jadi nanti pakai simple future, tetap aja pakai will. Kalau begini gimana kalimatnya? Akannya dibuang, berarti dia otomatis. Gue kalau sepatu gue rusak, gue beli sepatu. Kalau ini nggak ada akannya, dan ini sesuatu yang wajar, artinya ini otomatis, ini tipe ke-0. Ini tipe ke-0 ya, kalau ini. Nggak ada kata akannya, itu tipe ke-0. Nanti kalau tipe ke-0, simple present tense. Semuanya simple present tense. Tapi kalau ada kata akan, maka ini tipe ke-1 karena ini wajar. Ya. Jika sepatu saya berubah, sepatu saya memiliki sayap, saya akan terbang ke kampus. Saya akan terbang kalimatnya susah amat sih nih. Jika sepatu saya memiliki sayap, saya akan menjadi viral. Nah, ini tipe keberapa nih? Kedua, Miss. Tipe kedua lah, ya kan, ini kalimatnya ngadi-ngadi ya. Mungkin ada Coba kalau tipe kedua, bagaimana penerjemahannya? If my shoes had had ya, Miss? Had, karena kalimatnya gitu ya. Sayap. Wing. Terus sayapnya 1, 2 lah ya. If my shoes had wings, saya akan menjadi viral. I would be viral. I would be Trending. I would be trending. I would be viral. Trend ya. I would be viral. viral. I would be viral. I would become a virus in social media. Viral. Jadi kalau tipe kedua itu, jika saya seorang presiden, ya pokoknya gitu-gitu juga. Jika saya adalah pemilik hotel Hilton, maka saya adalah saudaranya Paris Hilton misalnya. Jika saya, ya pokoknya yang jika-jikanya aneh-aneh, itu harus menggunakan simple past tense, nggak boleh simple present. Karena kalau kamu bilangnya simple present, berarti kamu membohongi orang yang diajak bicara karena memberi kesan itu sesuatu yang real. Nah, ya.
Oke. Sekarang gimana dengan tipe ketiga? Tipe ketiga tadi contoh kalimatnya adalah jika saja dia dulu, ini ribet banget lah pokoknya. Musik kamu notifnya. Konteksnya dulu atau sebelumnya. Saya akan menggunakan dulu juga konteksnya. Jadi kalau bahasa gaulnya tuh gimana ya? Misalnya, oh andai aja dia dulu ngomong. Kalau aja dia dulu ngomong sama gue, nggak ngomong sih kalau gini mah bicara. Kalau aja dulu dia nasehatin gue pasti dengerin waktu itu. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya. Maksudnya kalimatnya. Jika saja dia dulu berbicara kepada saya dulu, tapi ada kata telahnya tuh. Saya akan mendengarkan. Ini untuk yang nomor 3 ini terlalu complicated, nggak usah dipikirin ya. Saya pun myself ya, I rarely use this type of conditional clause. Ya, tapi Anda harus tahu sih, harus tahu aja ya, nggak usah pikirin. Nah ini gimana untuk menerjemahkannya yang seperti ini? Gimana menerjemahkannya yang seperti ini? Siapa yang bisa? Jika. If If he had talked to me, talked, L-nya jangan dibaca. Talk to me, I would have listened. Ya nggak sih, Miss? I would have ya, would have ya. listened. Tiga ya, Miss? Iya nggak sih, Miss? Iya, dia jadinya ketiga dan ketiga. Ini ketiga, ya ini ketiga. Miss, kenapa sih ini pakainya bukan have, Miss? Kan ini telah, Miss. Iya, kalau telahnya itu diartikan dengan di sini have, berarti present perfect. Kalau pakainya had, berarti past perfect. Ini tuh past perfect bentuk ketiga ya, past perfect bentuk ketiga karena kata kerjanya ketiga. Nanti di sini pun kata kerjanya ketiga. Kalau tadi yang kedua, itu kan to be kedua yang dipakai, kata kerja kedua ya. Kalau yang ketiga itu kata kerja ketiga ya. Semuanya serba ketiga. Jadi gimana tuh? I would have Listened. Would have apa tuh? Iya benar. Would have I would have listened. Yeah, I would have listened. If he had talked to me, I would have listened. Ini tuh kayak orang nyesel ya. Kenapa sih dia dulu nggak nasehatin gue? Kalau dia nasehatin gue tuh pasti dengerin. Gue orangnya nggak susah itu, gitu ya. Kalau aja dulu dia nasehatin gue tuh dengerin kok. Kenapa dia nggak nasehatin gue? Jadi kan gue nggak bisa denger apa-apa ya.
Jadi ini tuh kayak kalimat orang nyesel, kayak regret gitu ya, regretting things. Yang ketiga ini. Sekarang contoh yang berikutnya. Jika saja saya bisa memasak, yang ini aja. Ini aja. Enggak deh, jika saja saya telah, sorry ganti. Jika saja biar bingungnya sekalian ya. Bingung beneran, Miss, itu. Telah tuh gimana, Miss? Akan dulu telah coba. Enggak, ntar saya ini cuma apa, biar make sense di ininya ya. Akan dulu telah. Nah, jadi gini. Kalau aja tadi itu cuacanya bagus, kita pasti udah lagi pada main ski tuh pada waktu itu. Udah lagi pada main ski. Udah pada main ski. Oh, kalau tadi cuacanya bagus mah udah pada main ski tuh. Ya, Miss, tahu kalau kayak gitu, Miss. Gimana tuh? Bahasa Inggrisnya gimana ini? Nah, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya adalah if. If the Only boleh ya, if juga boleh. if Only boleh, if aja boleh. Cuacanya. the weather Only the weather. had been good. Had been good. Nice, had been good. Been nice, good. We would have Would have played. Ya, itu apa, Miss, bahasa Inggrisnya, Miss? aja nih. Jangan bermain. Pergi berski air. Gak cocok nih kalimatnya. Saya kan sukanya semur jengkol, tiba-tiba suruh pergi berski air. I would have, kata kerja ketiga dari pergi. Jadi ini semuanya ketiga-ketiga ya. Kalau yang agak kalimatnya tuh terlalu seperti orang nyesel ya. One. Udah nggak usah dipikirin yang tipe ketiga mah, nanti kamu kepalanya jadi pusing ya. Sekarang Ibu minta kamu bikin, tugasnya adalah bikin kalimat bahasa Indonesia satu-satu aja. Tipe 012. Tipe 012. Tiganya gimana, Miss? Tiganya nanti pertemuan berikutnya. Kalau semuanya dibahas sekarang,
Nanti kamu pada mabok ya. Jadi tipe 0 bahasa Indonesianya apa, terjemahannya apa. Tipe 1 bahasa Indonesianya apa, terjemahannya apa. Tipe 2 apa. Yang beda tipe ke-0 dengan tipe ke-1 apa, Miss? Tipe ke-0 tidak ada kata akannya karena dia otomatis. Tipe ke-1 dan kedua bedanya apa, Miss? Sama-sama bahasa Indonesianya ada kata akannya, tapi nanti menggunakan tenses yang berbeda. Karena tipe ke-1 itu wajar, dia menggunakan simple present tense, simple present tense. Kalau yang kedua, dia itu nggak wajar, maka dia simple past, simple past. Oke? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Nanti saya berikan materinya di grup chat ya. Dan juga rekaman yang ini. Oke, Miss. Okay, I want Bisa Miss. to let me take pictures for our documentation. Tema kehilangan dokumentasi nih. Untung aja. Okay, where is our group chat? Where is the group chat? This is the group chat. And then the second Windows. Second Windows. Iya, silahkan. Mau berandai-andai, berarti tipe kedua. Mau yang wajar-wajar, tipe ke-1. Otomatis-otomatis, tipe ke-0. Ya. Oh iya ya, lupa saya. Ini kita pertemuan keberapa ya? Is this our 15? 15? Berarti kita ini pertemuan terakhir. Ini pertemuan ke-14 kali. Is this really the 15? Yes, answer me. Ini pertemuan keberapa? 15, Miss. Wah, berarti kita harus ada pertemuan sekali lagi tes lisan. Gimana itu? Lupa Ibu lagi. Kalau enggak gini aja, nanti ada tes ya. Tes yang waktu pertama kali kita tes itu nanti dites lagi ya. Mau lihat bagaimana ininya apa ada kemajuan atau tidak ya. Nanti tes yang itu aja lagi dikerjakan lagi ya. Nanti deh I'm going to inform you after I'm thinking. Nanti akan saya informasikan lagi setelah saya berpikir-pikir. Saya pikir di pertemuan ke-14. Thank you very much for coming. Junkok Miss. Apa ini Grace? Okay, thank you very much for your attention. I'm going to upload this video in YouTube. Okay? Terima kasih semuanya sudah hadir. Thank you, Miss. Bisa saya sebutkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.